karena baru saja juga mereka berhasil ya melihat lah ya setidaknya untuk di match kedua tadi seperti apa. Lawannya adalah Rebellion Blitz dan ternyata kembali dengan Dewa yang ada di posisi kemenangan. Masuk ke drafting phase, Dewa United ada di fase first pick atau blue side dan exit block di red side. Dan kalau kita sadari ya power dari Dewa United Morpheus juga tadi terletak di Chow dari Nathan ya. 2 kali di pick dan dua-duanya membawa keberuntungan untuk mereka. Kali ini Hylos kembali menjadi pilihan hero yang males mereka jumpai di Lane of Dawn. Wah, ini Dewa United Morpheus mereka akan membawakan typical draft seperti apa ketika mereka menutup satu sosok hero yang bisa membuat tim fight-nya akan lebih mulus lagi dari exit block yaitu Hylos. Tapi berbeda halnya kayak ini exit block juga mereka harus gambling banget sih. Mereka harus tutup apa dulu karena balik lagi potensi untuk ke arah god lane-nya juga ini bisa kebuka lebar dan bahkan juga dari segi junglernya juga kebuka lebar apalagi dari Roberto ya. Dengan adanya tipikal assassin juga yang dia bawakan link-nya yang cukup lumayan powerful dan bahkan exit block mereka menyaksikan sepertinya di mana permainan dari Dewa United Morpheus cukup lumayan memukau dengan adanya Chow dari Nathan sehingga Chow lah yang sekarang menjadi pilihan untuk dihilangkan terlebih dahulu dari exit block. Ya, dan ya respect adalah kunci yang dibawakan oleh exit block. Mengingat juga mereka membawakan Sierra yang notabene-nya adalah power jungler untuk assassin di tangan dari exit block. Banning kedua untuk Dewa United Morpheus masih ada hero yang cukup durable seperti Gatot Kaca Poveus yang biasa juga muncul di dalam fase banning tapi lebih prefer untuk menghilangkan potensial hero dari God Sierra Hayabusa yang mereka ambil sebagai banning kedua. Ban kedua dari exit block. Apakah chip yang tadi udah dilepaskan di match pertama ini bisa loh untuk jadi mimpi buruk kedua kalinya di hari ini untuk exit block? Wah, ini jangan sampai chipnya jatuh di tangan Dewa United sih. Karena Dewa United dengan power chipnya dia bisa ngamanin bahkan dari segi mobilitasnya juga, early pressure, bahkan controlling map ini bisa diambil semuanya sama Dewa United Morpheus. Ini kalau memang misalkan mau ngelepas chip-chipnya harus diambil sih untuk exit block. Tapi terlalu mahal juga ternyata Matilda. Sehingga kali ini dari tim exit block mereka tutup Matildanya. Sehingga Dewa United Morpheus kali ini mereka juga akan mengambil hero apakah? Karena Matilda yang sudah mulai ditutup juga. Chow yang udah mulai ditutup juga, tapi chip yang masih kelepas sama Poveus ini. Iya sih, tapi lagi-lagi ya template banning dari teman-teman exit block. Matilda, Chow itu juga kita lihat di match pertama tadi. Gatot Kaca ternyata yang jadi last banning untuk Dewa United Morpheus maksud aku. Dan yap, sekarang exit block banning ketiga mereka chip atau mau coba hilangin Poveusnya. Chip atau Poveus kayaknya oke banget untuk diambil di band ketiga dari exit block. Tapi ternyata Suyo itu dia ya, ini ada chip lagi. Dan apakah chip hero power dari Nathan? Karena sejujurnya ya kita tahu sendiri belum tentu chip terbuka juga langsung diambil oleh first pick. Mereka lebih prefer untuk mengambil Poveus terlebih dahulu. Dan apakah chipnya kali ini menjadi power di tangan dari exit block? Karena ya Fanny dari God Sierra terlihat di game kedua ini. Akhirnya God Sierra bisa untuk menggunakan Fanny-nya, hero nyamannya. Dan sekarang juga ditambah dengan ya kombinasi dari chip juga yang sudah mulai diperlihatkan juga dari tim exit block. Sementara itu Dewa United Morpheus mereka butuh sekali sosok penghambat untuk lajunya dari Fanny, terutama dari segi shortcut yang bisa di pop up terus-terusan oleh chip. Mereka ingin memainkan skema Luoyika dengan adanya 2 teleportasi yang nantinya akan kita saksikan atau bahkan akan dijawabkan dengan sosok Jushin yang bisa membuat Fanny ini sedikit terhambat untuk di awal. Iya sih, tapi ya Jushin juga belum tentu dipakai oleh Dewa United Morpheus. Mereka lebih memilih Moskov, natural counter untuk Fanny dengan Spear of Misery. Dan juga dia sebagai strong laning ya di area goldnya nanti. Dan juga Aurora, hero yang memang menjadi bulan-bulanan dari Fanny. Tapi jangan lupakan Pride of Ice yang selalu seringkali membuat adanya keuntungan ke arah user dari Aurora sendiri. Dan sekarang Moskopnya diambil duluan bahkan ya dari Dewa United Morpheus. Karena ini buat neken ke arah Fanny-nya sih. Terutama dari God Sierra ya. Tapi balik lagi sih dihadirkannya edit juga kali ini di tangan dari tim exit block. Soalnya ini menjawab bagaimana nantinya tidak bisa untuk terlalu powerful. Entah itu dari Moskopnya atau mungkin dari Auroranya dengan Primal Ward dan bahkan Onward Edge Shatternya yang nantinya bisa dikombinasikan juga ya. Tapi sekarang memantau juga dari segi Dewa United Morpheus. Mereka akan menutup untuk tipikal hero apakah? Apakah mereka akan hilangkan juga untuk sosok mid lane-nya Jushin?
atau bahkan mereka akan mengarah ke arah Ruby yang akan mereka tutup untuk menjadi satu buah crowd control yang akan mempersulit tim fight dari Dewa United Morpheus. Ya, Harapan dan akan kali tetap ini ternyata ada. ada Vexana yang Bahkan diantisipasi ketika oleh semuanya teman-teman dari terasa Dewa United menyedihkan. Morpheus ya. Dengan membuka Aurora, pastinya ini nggak mungkin ada Faramis lagi yang diambil oleh Dewa. Tigreal yang menjadi band menurut aku yang paling bagus banget untuk teman-teman dari Exit Block. Lagi-lagi Tigreal ini akan sangat power ketika dia bermain 5 melawan 5 dan jangan lupakan ya power dari Implosion juga bisa membuat nantinya Fanny dari God Sierra ini terjepit dengan ada daya tarik dari Implosions. Band terakhir, hero yang cukup counter ke arah Chip yang kita tahu sendiri dia main berkumpul dengan shortcutnya membawa semua player lain ke arah titik yang sama. Yang tadi juga terlihat bisa diantisipasi di match pertama ketika Carmilla ini digunakan dengan berhadapan dengan Chip ya bagus-bagus aja gitu ya dan sangat-sangat baik sekali eksekusi dari tim Liquid Academy ID dan adanya Valentina last banning. Apakah memang ini bisa loh ngebawain Faramisnya di tangan dari teman-teman Exit Block kah? Sehingga last picknya mau ke arah Nathan pun oke banget sih. Iya, Nathan yang masih kebuka lebar juga ya. Bahkan Harit loh yang masih kebuka lebar juga ini bisa diambil di tangan Exit Block walaupun nantinya harus berhadapan dengan Moskop yang lebih struggle lagi terutama dengan Leo Popeyos juga. Tapi kali ini Exit Block mereka punya banyak pilihan walaupun memang di arah segi sisi mid-lane-nya udah mulai dipersempit bahkan dua hero mid lane yang seharusnya bisa menjadi pilihan mereka tapi ya Dewa United Morpheus mereka membaca hal tersebut sehingga mereka langsung hilangkan ke arah Valentina dan juga Vexana tapi kita akan menyaksikan adanya Novaria kembali di tangan tim Exit Block. Wow, ini udah lama loh kita nggak lihat ada Novaria ya. Wow. Semenjak nerf yang cukup fatal ke arah Astral Echo-nya membuat Novaria nggak masuk ke dalam jajaran tier S untuk digunakan di dalam competitive scene. Tapi di tangan yang tepat nih, apakah memang berhasil Just Z membuat momentum nantinya dengan vision yang lebih mudah dibuka Novaria. Tapi ya Grok jadi jawaban juga untuk bisa mengganggu early game potensial dari Fanny dengan barriernya, the power of nature. Jangan lupakan juga Wild Charge yang bisa memberikan efek knock-up yang bisa di follow up dengan Frigid Glacier dan juga timing dari Infernal Pursuit-nya Popeyos di game kedua ini. Last pick Dewa United jungle apa nih? Mau main fighter masih ada Bane, masih ada Alpha juga. Dua hero itu kayaknya oke banget buat diambil dan yap Alpha yang menjadi pilihan. Yap, Alpha yang diambil juga dari Dewa United Morpheus. Sementara itu Edit yang akan berada di arah segi explain berarti kurangnya dari segi damager untuk daerah gold laner ya. Yeah. Terutama untuk sosok marksman. Nathan kalau memang misalkan mau diambil juga Boleh. atau bahkan akan dieksplor ke arah tipikal-tipikal marksman yang lain. Kari sebetulnya ini masih oke juga sih sebetulnya. Benar. Buat Alpha dan juga Grok terutama buat Popeyos nantinya. Dan wow, Cloud last pick dari Exit Block. Mereka sadar bahwa ya mereka butuh hero yang punya mobilitas tinggi dan adanya Fanny dan juga Cloud ini akan mempermudah nantinya banyaknya dimensi yang bisa dimainkan oleh teman-teman dari Exit Block. Ingat ini adalah match terakhir di hari ini dan sama sekali belum ada game win untuk Exit Block. Aku harap mereka bisa eksekusi dengan baik game pertama melawan sang pemuncak klasemen Dewa United Morpheus. Dan jangan lupa teman-teman semuanya tetap respect dan berikan dukungan sebaik-banyaknya di YouTube channel dari Dunia Games serta jangan lupa berikan komentar untuk memberikan support ke dua tim yang akan kita saksikan keseruannya di match ketiga game pertama ini. Yap, apakah ini akan menjadi pundi-pundi poin untuk Dewa United Morpheus atau bahkan Exit Block akan bisa mencuri poin tersebut walaupun ini menjadi keadaan yang cukup lumayan sulit untuk mereka taklukkan. Betul sekali. Dan akan seperti apa keseruan di game pertama match ketiga. So, without any further ado, let's get jump to the land of down. Dewa United Morpheus versus Exit Block. Let's go. Inilah dia match yang ketiga di game yang pertama dan Exit Block kembali harus berhadapan dengan sang dewa. Tapi dengan membawakan adanya chips, seharusnya ini memberikan permainan agresif yang bisa menunjang Exit Block lebih maksimal lagi. Tapi balik lagi sih, Dewa United Morpheus mereka punya kekuatan lebih, terutama strong lane-nya, arah good lane dan juga arah bagian bottom lane-nya yang membuat Exit Block agak sulit untuk menembus itu. Iya, tapi lagi-lagi ya power dari Novaria ini pun akan sangat terbatas harusnya kalau ketemu sama Aurora. Dengan pokingan yang bisa dilakukan dari Hellstone Blast dan juga Frost Bridge-nya ini akan sangat-sangat merepotkan karena Novaria. Tapi lihat di bagian bottom lane, pressure terlihat Justice Z juga udah mulai memantau
Maybe memang cukup berbahaya karena pressure dari Asta Shiki sudah mulai terasa. Tapi ya, untuk di area itu Wanderer berhasil secure dengan retribution dari God Sierra, terkena body block. Astral Spears-nya gagal untuk connect ke tubuh dari Dai Luna. Yap, sama-sama saling menyicil satu sama lain ya. Tapi memang belum adanya poin first blood juga yang tercipta. Sementara itu sekarang di area segi lini bagian bawah, terutama di area bottom lane, ini sepertinya dari segi kedua belah Marksman cukup lumayan aman-aman saja. Tapi penekanannya sekarang lebih ke arah top lane. Dan memang God Sierra juga sudah cukup lumayan bersiap. Apalagi memang sekarang dari Mark belum ada aja level 4 juga yang tercipta. Yap, dan masih bermain dengan tempo permainan yang cukup slow ya. Meskipun terkena Spear of Misery, Arcia Shiki mencoba untuk tetap memberikan daya dobrak balasan. Terdapat distorsil cable dari God Sierra yang berhasil diantisipasi cutthroat-nya dengan Maybe yang menghindar dengan Abyss Walk kali ini. Tapi sepertinya pressure belum berhenti dilakukan oleh Arcia Shiki. Spirit of Misery mendorong mundur dan Maybe ini 1 bar HP kurang bahkan yang dia miliki. Mampukah dia bertahan untuk mengambil semua minion yang bergerak di bagian bawah? Wah, dan ternyata kayak ini Lord Maybe masih mampu untuk bertahan, tapi di sisi lain ada satu turtle yang berhasil untuk diambil di tangan Dewa United Morpheus. Sementara itu kali ini dari God Sierra fokusnya banyak sih. Antara dia harus nekan juga ke arah sisi God lane-nya atau bahkan dia objektif ke arah dari segi turtle. Tapi Brigid Glacier sudah mulai di pop up kembali dan Apin hadir. Sementara itu God Sierra mengamankan first blood dan double kill, mampu untuk di-secure di tangan dari God Sierra. Berlangsung dengan sangat cepat, tapi double yang diamankan oleh God Sierra. Terbukti memang ini adalah hero yang wajib diwaspadai oleh seluruh tim. Dan kali ini dengan dari 2 poin kill, lihat item yang pertama dia tuju ke arah Heptasis harusnya. Dengan dia 1 Ogre Hammer di sana, tapi ya Roberto Carlos gak tinggal diam nih. Orange buff akan coba dituju balik dan retributions yang jauh lebih on point dikeluarkan oleh seorang Roberto Carlos dan membuat kerugian pastinya. God Sierra gak punya orange buff dan berarti minim dari damage output yang bisa dihasilkan. Ada pick off yang kembali terjadi tapi Lord Baby Spirit of Mystery berhasil kembali ditangkap oleh Boyka dengan Primal Rod mode yang membuat ini semua bisa dikejar kembali oleh Exit Block. Terlalu leluasa dari God Sierra, bisa bergerak ke berbagai macam arah sehingga membuat lagi-lagi bahkan dari Lord Maybe harus tumbang untuk kedua kalinya di 3 menit awal. Dan ini bukan merupakan kondisi yang bagus untuk Dewa United Morpheus. Apalagi potensial untuk dari early game dari God Sierra ini cukup memukau ternyata. Ya, itu sih yang benar-benar harus antisipasi ya pastinya. Dewa United Morpheus mereka masih cukup aman, tapi sejauh ini lihat gimana pressure di bagian bottom lane. Arcia Shiki terpick off dengan begitu mudahnya. Tapi lihat purple buff juga coba dituju. Memang adanya 3 member dengan wild charge yang dibuka. Nathan membayang-bayangi Roberto Carlos ternyata dipegang balik oleh Onur Earthshatter dari Boyka. Dia terpick up untuk pertama kalinya dan untungnya masih ada purple buff yang bisa diambil. Tapi lihat gimana momentum dari Lord Baby yang mencuri purple buff serta point kill yang dikantongi ke arah God Sierra. Serta 1 gold platingan di bagian tengah yang dia juga ambil. Wow, ini berlipat ganda keuntungan untuk Lord Baby. Dan inilah dia Lord Maybe dengan Moskopnya. Tidak takut bahkan untuk melawan satu jungler yang begitu menakutkan pula dari Exit Block. Sementara di arah Turtle yang kali ini berhasil untuk diambil kembali oleh Dewa United Morpheus. Semakin tertinggal lagi bahkan dari segi leading goal. Dan sekarang Dewa United Morpheus kayak ini dengan adanya Barir, bahkan kayak ini Apin tertahan sudah. Dan Apin mampukah kayak ini untuk pulang dengan adanya Infernal Pursuit yang sudah mulai di pop up, namun Apin masih mampu untuk bertahan. Yap, memang men-trigger Purify, tapi masalahnya nggak hanya Apin. Orange buff apakah akan kedua kali diambil oleh teman-teman dari Dewa United Morpheus? Dan lihat gimana Asta Shiki seorang diri dia masuk, dia buka Visions, memang ada Blazing Duet yang dibuka, tapi sekarang dia terjebakkah? Council Play, Nathan mencoba untuk memburu Asta Shiki memberikan diri dan 1 hit terakhir still survive. Backupan datang, shotgun dibuka dan lihat Headshatter yang connect ke Roberto Carlos. God Sierra masuk, gak ada yang bisa memperhatikan dirinya. Double elimination didapatkan oleh Exit Block dan Luna dikejar. Asal Spear dihindari tapi God Sierra gak bisa dihindari. Nathan juga terkena efek knock up. Tapi wow, berhasil sepertinya. Lihat gimana inisiasi yang coba dilakukan di bagian bawah. Pertukaran lah yang memang dituju oleh Dewa United Morpheus. 4 pemain yang langsung hilang dari Dewa United Morpheus dan power split push dari Lord Maybe berusaha untuk setidaknya agar Dewa United Morpheus tidak menelan kerugian secara mentah-mentah. Dan sekarang Exit Block
mereka sudah mulai pegang kendali dari segi permainannya dan melihat dari segi in-game equipment by Dunia Game War X menjadi jawaban pertama lagi-lagi untuk Roberto. Ya, tapi God Sierra masih nyaman dengan 4 poin kill dan hanya terpick off 1 kali aja. Sejauh ini juga item pertama yang dituju memang Heptasis untuk God Sierra, dan item kedua sepertinya bisa ke arah Malvigor atau juga ke arah Blade of Despair ya, karena dua ada knife di sana dan Lord Maybe gagal untuk mencuri Scavenger Crab. Satu outer turret yang memang ditukarkan di arah bagian atas, ini membuat exit block jauh lebih ready. Misery dan dikejar lagi habis walk, mampukah dia selamat dari God Sierra. Untungnya ada cable terakhir, tapi nggak terlalu lama keuntungannya. Maybe memudahkan itu semua terjadi dengan Spear of Destruction. Wow, itu dia satu buah epic moment dari Lord Maybe lagi-lagi berhasil untuk membuat God Sierra seolah-olah tidak berkutik dan harus tumbang dengan adanya Spear of Misery dan juga Spear of Distraction yang membuat tentunya dari God Sierra tidak bisa memaksimalkan dari segi damage-nya. Ya, dan kali ini kita lihat gimana Exit Block akan coba bertahan. Mereka memang hanya terpaut 2000 gold aja di bawah dari Dewa United Morpheus. Dan menurut aku ya, ini God Sierra selama masih free banget untuk dapetin 2 buff-nya, masih bisa ada momentum untuk membalikkan keadaan. Jangan lupakan mereka membawa Apin yang bisa nanti ditugaskan untuk bisa mengantisipasi landing jauh yang dipress oleh Moskov dari Lord Maybe. Dewa United Morpheus sepertinya akan coba untuk mengganggu lagi, haras ke arah purple buff karena 5 detik lagi akan segera hadir dengan Nathan yang membuka visions dan juga gangguan dari Mark. God Sierra apakah akan coba kontes lagi? Beda 2 level loh ini. Kayaknya bakal cukup sulit ya untuk bisa mendapatkan purple buff di momen 3 player terexpose dengan Archeta Flicker. Fokus ke arah Daluna, eksekusi cepat terjadi di sana. Mark tertinggal, damage dari Boyka terlalu menyakitkan dan Arcia Siki yang mendapatkan poin kill kedua. Dan wow, ini adalah 4 player yang memang sulit banget untuk bisa dikejar. Dan shotgun, itu dia shutdown moment yang didapatkan oleh seorang Boyka, menjadi kerugian yang berlipat untuk Dewa United. Ya, lagi-lagi power split push ternyata mampu untuk dihadang, yaitu dia jawabannya shortcut yang membuat ternyata potensi split push bisa untuk dihadang dan Lord Maybe pun harus tumbang. Tidak ada Lord Maybe ini membuat exit block mereka semakin leluasa lagi karena tidak adanya sumbangsi damage yang begitu cukup lumayan menyakitkan. Ya, tapi kali ini lagi-lagi ya anybody's game dengan exit block juga yang udah langsung megang kendali permainannya kembali. Bahkan nggak hanya itu aja, dari segi objektif ini jauh improvement yang terlihat dari exit block dibandingkan dengan match pertama tadi. Lord Daluna kehilangan Pride of Ice, Flicker masih available, tapi ya dia merelakan ayat tubuhnya karena Fragile Glacier juga diaktifkan. Dan Boyka, ini permal rod yang dia gunakan untuk kesekian kalinya, tapi aku belum melihat ada stack yang penuh dari seorang Boyka ketika permal rod dia buka. Ya, dan perlahan-lahan sih exit block ini mereka udah mulai berhasil untuk menyamakan goldnya ya, walaupun hanya berbanding tipis saja. Dan dari segi poin eliminasinya nih exit block memegang kendali penuh. Sementara itu sekarang Dewa United Morpheus mereka sedikit kewalahan, apalagi dengan God Sierra dengan paninya, tapi mereka sebetulnya ini mengandalkan sekali sih dari sumbangsi damage dari Lord Maybe. Tinggal Lord Maybe-nya jangan sampai tumbang. Iya sih, tapi gimana caranya Lord Maybe bisa aman loh. Ini masalah udah 3 kali terpick off juga. Dan exit block ya mereka membawa hero-hero yang bisa masuk lini belakang. Contohnya kayak Fanny lah, yang dari tadi juga pede banget itu untuk head to head ke arah Moskov secara langsung. Dan lihat pokoknya damage sangat menyakitkan memang dari Arsteshiki. Nathan ini kehilangan 2 bar, tapi untungnya masih ada regen effect yang dilakukan. Masih tarik ulur dulu harus untuk gelombang yang pertama. Kayaknya nggak bakal selesai sih tarik ulurnya sampai menuju ke menit 12 nanti, karena ya bawahnya bisa dorong lagi terus menerus oleh seorang Sierra. Yap, ini dari Dewa United Morpheus mereka sekarang agak cukup lumayan struggle dari segi controlling mapnya. Sementara itu kali ini Dewa United Morpheus yang udah mulai memberikan informasi juga bahwasanya memang kali ini Lordnya sudah mulai akan ada ya setup. Tapi balik lagi exit block sekarang udah mulai kelihatan sih semakin disiplin untuk di match kali ini. Tapi onward air shatter mulai kali ini mengancam nyawa dari Mark dengan adanya Infernal Pursuit yang sudah mulai di pop up, namun tidak adanya korban jiwa yang terjadi. Kaget sih tadi ya, karena ya lagi-lagi Astral Echo juga connect-nya karena 2 player. Dan wow, Heartshot Flicker dan Luna dikejar, Spirit of the gagal dan kena 2 member down. Begitu cepat game terjadi, langsung double untuk Boyka, 7 poin kill, 0 dead dan 6 assist. Sekarang Lord yang pertama akan segera menjadi milik exit block, tapi di bagian bawah lihat gimana adanya chip yang membuka wire walk dan untungnya masih sempat untuk mempertahankan turret. Dan kali ini apa yang terjadi dengan sang dewa nih? Mereka nggak bisa menemukan exit plan dari exit block bawakan karena sekarang Hunter Strike item ketiga sudah selesai dibuild oleh God Sierra.
Iya, bahkan sekarang sudah ada Queen Mix juga ya dari Roberto Carlos, tapi itu belum cukup sih. Apalagi ini terlalu power banget dari Gadshera dan juga dari Archer Siki. Ya, perlahan-lahan ini Cloud udah mulai kerasa nih dari segi sumbangsi damage-nya. Bahkan sekarang Athena Shield juga yang sudah mulai di-build. Ini yang terutama untuk penghalang ya. Bagaimana memang dominasi dari segi burst magic damage dari Lord Daruna ini terlalu menyakitkan, tapi Barir yang berusaha juga untuk menahan bagaimana pergerakan dari exit block di arah segi mid lane ini agar tidak terlalu bisa untuk menghancurkan outer mid turret dari Dewa United. Ya masalahnya juga pokingan damage yang cukup lumayan sakit ya. Ini dari Jestezi lakukan berulang kali. Membuka Primal Rod tapi kali ini Boyka udah full dari stacknya untuk Edit. Dan Lord memang di slow push di bagian atas ya. Satu unit turret seperti bisa dipegang juga di bagian atas. Dan jangan lupakan potensial dari Gadshera yang ada di bagian bawah juga dia memegangi satu laning yang siapapun nanti akan menuju ke arah bagian bawah akan coba dieksekusi. Memang yang muncul bukan target yang mudah nih. Roberto Carlos yang sebenarnya bisa untuk fast clear dan mengantisipasi untuk Lord ini berhasil mendapatkan lebih banyak lagi resource dari Dewa United Morpheus. Ya, apalagi memang sekarang Lord sudah mulai berjalan juga di arah segi bagian top lane, tapi Apin kali ini akan menjadi satu buah target, hampir saja Apin tumbang. Ya. Dan sekarang Lord di arah top lane sedikit masih bisa untuk ditahan, asalkan memang kayaknya dari Lord maybe masih bisa untuk bertahan hidup pula. Wow, memang hampir hancur ya best turretnya. Tapi jangan lupakan tadi adalah Lord pertama yang nggak punya charge effect. Dan sekarang kita lihat gimana Dewa udah mulai agak sedikit kebingungan karena semua gerakannya ini dipantau dengan chip yang bisa membuka wall kemanapun. Player dari Dewa United ini bertengger. Top lane akan coba di fast clear sepertinya. Dan sambil menunggu untuk 60 detik lagi, 1 menit nih Danin. Apa yang bisa dilakukan oleh Dewa United? Ya, ini Dewa United mereka yang pastinya harus kontrol dulu sih. Dan mereka jangan sampai ke bawah arus dari segi permainan dari tim exit block. Karena balik lagi sih, sebetulnya mereka nggak ingin adanya team fight ya dari Dewa United Morpheus. Berusaha untuk menghindari dari segi fightnya. Tapi dengan dibawakannya chip, ini sword card-nya itu loh. Yang membuat surprise team fight-nya selalu datang. Dan bahkan membuat dari tim Dewa United Morpheus seolah-olah kewalahan. Tapi ini dia nih yang cukup lumayan mengagetkan juga. Karena kalian bisa daftar turnamen DGWIB lainnya langsung scan QR yang ada di bawah. Ya, tapi lihat gimana Apin kehilangan cukup banyak HP dan terkena efek knock up. Earth Shatter onward. Target terlihat jelas, Daluna memang terlindungi dari Brand of Ice. Tapi kali ini Daluna pun down. Gadshera, one last hit. Masih bisa bertahan hidup, Nathan down. Dan double untuk Boyka. Dengan akhirnya tereliminasi sudah. Target termahal itu Arcia Siki. Tapi jangan lupakan, Boyka lah yang punya bounty paling tinggi dengan 9 poin kill yang dia kantongi. Setidaknya 3 tukar 2 pertukaran terjadi, tapi Lord came presented by Junia Games yang sudah mulai hadir pula. Apakah kali ini Dewa United Morpheus berhasil untuk bisa setidaknya mengambil Lord tersebut? Karena mereka banyak sekali dari segi PR-nya. Mengingat memang kalian dari segi Gadshera sudah mulai bisa untuk melakukan split push. Dan ini gak ada gangguan sama sekali. Siapa yang mau ganggu seorang Fanny dari landing jauhnya ya? Meskipun Moskov bisa ditugaskan tapi nggak bisa terlalu staggy itu juga. Retributions ternyata didapatkan oleh seorang Roberto Carlos. Mencoba untuk mencari pertukaran dan itu dia dikejar. Satu persatu Boyka membuka Primal Rod. Dan untungnya masih bisa disengage. Dan apa yang terjadi dengan exit block, mereka menghilangkan momentum di Lord kedua. Dan ini harusnya masuk ke atas menit 15. Dan Dewa punya chance lebih besar lagi untuk bisa memenangkan match aja. Yap, ini dia thanks to Lord maybe yang begitu berani untuk buka di arah segi Lordnya. Bahkan sekarang juga dari segi Lord maybe sudah hampir full item. Dengan hanya Bleed of Despair juga yang akan mulai secure untuk item terakhirnya. Tentunya kali dari Gadshera harus berwanti-wanti lagi pastinya. Apalagi sekarang Lordnya sudah mulai berjalan di arah top lane. Dan bahkan Gadshera lagi-lagi harus tumbang di tangan dari Lord maybe. Itu loh. Gak mudah memang ya untuk head to head antara Fanny dan juga dari Moskov. Sekali kena tancap Spirit of Misery itu bisa menjadi akhir untuk teman-teman dari exit block. Dan sekarang lihat gimana Lord charge in, base turret top lane dihancurkan. Dan itu dia ditarik sepertinya dengan adanya Blade of Mirror Image menahan dengan Vengeance. Tapi March gak bisa terlalu lama. Sudah mulai fokus ke bagian base. Sekarang lihat gimana maybe fokus tapi tergagalkan. Sudah inisiasi coba dilakukan dengan double untuk seorang Arcia Siki. Base memang menyisakan sekitar 20% lagi tapi 3 member down. Dewa United terlihat berantakan di base mereka. Wah, terlalu terburu-buru membuat Dewa United Morpheus harus kehilangan 3 pemain mereka sekaligus dan comeback stronger dari exit
Exit Block membuktikan bahwasanya mereka tidak mudah saat ini untuk dicuri dari segi game yang pertama atas Dewa United Morpheus. Ya, dan kembali kita lihat gimana Dewa berhasil membalikan telapak tangan mereka. Semua potensial dari Exit Block di menit-menit awal langsung dipegang kendalinya oleh Dewa. Terlihat di base turret atas dan bawah udah mulai hancur, dan ya ini akan menjadi petanda bahaya untuk Exit Block. Jangan sampai mereka terlena dengan gameplay tipikal kiting dari Mark dan juga dari Nathan yang bisa escape nantinya dengan wild charge, ataupun ya kalau Nathan ya dia one way ticket aja untuk maju ke arah bagian belakang dari Exit Block. Purple buff milik Roberto Carlos juga nggak dikasih space untuk diambil, tapi sepertinya ada ambush yang dipersiapkan oleh Boyka masuk ke dalam semak dan begitupun pula apa yang terjadi dengan God Sierra. Tinggal sekarang gimana caranya Dewa United Morpheus sedikit bersabar sih. Jangan sampai mereka terlalu terburu-buru seperti di beberapa momen sebelumnya, karena ini akan memudahkan Exit Block untuk bisa melakukan in-game secepat mungkin. Apalagi dengan adanya God Sierra dan bahkan dengan masih adanya Apin ya. Tapi melihat juga nih sekarang dengan dibawakannya Novaria kembali, ini ternyata berimpactnya cukup lumayan besar. Astral Eco, Astral Spear-nya ini menjadi teror-teror yang membuat Dewa United Morpheus selalu terlihat di area rumputannya dan gak bisa dipegang kendali. Iya sih, PR sih sebenarnya, karena lagi-lagi banyak hero yang bisa membuka visions, dan memang tujuan utamanya menangkap seorang Lord Maybe, dan itu dia Maybe berhasil dieksekusi dengan begitu instan oleh seorang God Sierra. Target kedua terlihat Nathan down, dan ini adalah tanda bahaya karena sekarang juga Daluna nggak bisa escape. Red of Face dihancurkan. Blazing Duet tadi buka Sigi. Target keempat dieksekusi dan segera menyisakan Mark seorang diri dan Exit Block. 5 player mereka bisa one straight push. Mark last man standing. What can you do, Mark? Gak bisa, seperti dia menyelamatkan base dari Exit Block. Wah, ini dia power split push. Akan coba untuk dimaksimalkan oleh Exit Block, dan sekarang Mark yang tertahan seorang diri membuat Mark hilang bahkan wipe out. Apa yang terjadi dengan Dewa United Morpheus dan Exit Block berhasil mengamankan game yang pertama. Akhirnya game pertama kemenangan untuk Exit Block di babak grup stage ini dihasilkan ketika perlawanan dari Dewa United Morpheus yang notabene-nya adalah peringkat 1 sementara ini memudahkan Exit Block untuk mendapatkan mental mereka kembali setelah 2 kali dikalahkan oleh tim dari tim undangan. Ya, ini dia cepatnya bangkit dari Exit Block.